Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rohmatul Aisyah dengan NIM 2852321. Izinkan saya mempresentasikan tugas mata kuliah pemrosesan sel biomedis, yaitu tentang metode analisa sinyal. Nah, di sini sebagai pendahuluannya, saya akan menjelaskan apa itu sinyal, terutama dalam penerapan medis. Dalam ilmu biomedis, istilah sinyal itu mengacu pada perubahan atau data yang dapat diukur dan direkam dari berbagai fenomena biologis atau biomedis. Nah, sinyal ini juga dapat berupa hasil pengukuran dari berbagai jenis instrumen dan metode untuk merekam aktivitas biologis atau perubahan dalam organisme hidup. Karena di sini kita membahasnya ada sinyal biomedis, berarti penerapannya terutama pada bidang kesehatan. Dan di mana bidang kesehatan itu kan berhubungan langsung dengan organisme hidup, manusia dan juga hewan. Nah, tapi di sini nanti kita akan membahasnya terkait manusia. Nah, contoh sinyal dalam penerapan ilmu biomedis itu seperti sinyal elektrokardiografi, EKG, sinyal elektroensefalografi, EEG, elektromiografi, EMG, pemantauan telepati, telemetri jarak jauh, terus pencitraan medis seperti MRI, CT scan, PET scan. Nah, sinyal biokimia, monitor kesehatan wearable, sinyal biopedensi, pengukuran sinyal optik, dan juga penerapan yang lainnya. Nah, di sini setelah memahami sinyal medis, pengertiannya terus berupa hasil pengukuran dan juga contoh-contohnya, kita akan masuk ke analisa sinyal. Analisa sinyal atau analisis sinyal itu merujuk pada proses memeriksa atau memahami sinyal eh, data atau sinyal atau data yang diperoleh dari berbagai sumber untuk mendapatkan suatu informasi yang bermakna. Setelah tadi kita mendapatkan apa itu pengertian sinyal, bagaimana cara memperoleh sinyal, kita akan menganalisis nih tujuannya apa untuk tujuan menganalisis sinyal itu. Yang pertama adalah diagnostik. Nah, membantu dalam mendiagnosis penyakit atau kondisi medis suatu pasien atau yang akan kita ukur. Nah, yang kedua adalah pemantauan, memantau kondisi pasien secara berturut-turut atau dalam selang waktu tertentu. Nah, yang ketiga adalah prediksi, memprediksi perkembangan penyakit atau respon terhadap pengobatan. Jadi, ketika telah dilakukan pengobatan, kita tetap harus memprediksi dan memantau. Nah, di sini saya memberikan gambar di mana ini adalah suatu sinyal. Sinyal ini akan diubah atau dimodulator, di mana nanti dia akan menghasilkan sinyal yang bisa diimplementasikan maksudnya. Nah, di mana di sebelumnya adalah sinyal sinusoidal atau sinyal sin, di mana lalu dia diubah, lalu berdasarkan hasil perubahan tersebut dari domain waktu ke domain frekuensi atau biasanya kita juga sebut dengan transformasi Fourier. Nah, selanjutnya di sini kita akan menggunakan tiga cara untuk merepresentasikan suatu sinyal. Yang pertama adalah Deret Taylor, yang kedua adalah transformasi Fourier, yang ketiga adalah polinomial. Nanti kita akan bahas satu-satu apa itu dari ketiga cara tersebut. Kita bahas dulu terkait Deret Taylor. Deret Taylor itu adalah suatu konsep dalam kalkulus yang merupakan ekspansi fungsi matematika menjadi jumlah tak hingga suatu suku. Nah, Deret Taylor itu dapat digunakan untuk mendekati atau merepresentasikan suatu fungsi matematika kompleks dengan menggunakan sejumlah data hingga tak hingga. Nah, formula Deret Taylor itu biasanya dirumuskan dengan turunan, di mana fx, suatu fungsi fx itu sama dengan fa berdasarkan titik A itu ditambah turunan pertama, ditambah turunan kedua, ditambah turunan ketiga sampai pada seterusnya. Nah, di sini sudah saya singgung bahwa eh, F aksen A itu sama dengan turunan pertama, F aksen 2A itu turunan kedua, dan seterusnya pada titik A. Data Taylor itu memberikan cara untuk mendekati fungsi kompleks dengan fungsi polinomial yang lebih sederhana di sekitar titik tertentu. Nah, jadi data Taylor itu dia hanya merepresentasikan pada titik-titik tertentu saja. Nah, karena suku-suku Dale Taylor itu tak hingga banyaknya, maka untuk alasan praktis Dale Taylor itu dipotong sampai suku pada orde tertentu. Nah, Dale Taylor yang dipotong sampai dengan orde ke N itu dinamakan Dale Taylor yang terpotong, atau bisa disebut juga dengan fungsi fx, di mana fx
ditambah dengan turunan pertama sama kayak tadi, ditambah turunan kedua, ditambah turunan sampai ke n. Di mana Rn itu sama dengan X min X0 pangkat N plus 1 per N plus 1 dikalikan dengan seterusnya. Nah, Fx di mana Pnx ditambah Rnx itu sama dengan, bisa dituliskan juga di mana Pnx itu sigma dari K plus 1 sampai N X min X0 kuadrat per K kali F kuadrat F pangkat K X0 dan seterusnya. Selanjutnya kita masuk ke Fourier transform atau transformasi Fourier, di mana sudah disinggung juga bahwa transformasi Fourier itu adalah suatu proses pemindahan dari domain frekuensi, domain waktu ke domain frekuensi. Jadi dia mengubah dari apa namanya, fungsi sinusoidal bisa disuperposisi dulu, nanti dia akan diubah menjadi domain frekuensi. Nah, seiring perkembangannya apa namanya, Fourier transform itu atau FT membahas tentang sebuah gelombang yang akan dikembalikan pada gelombang-gelombang sebelumnya atau penunjangnya. Bisa disebut juga bahwa persamaan Fourier transform itu disebut dengan F, di mana ini omega itu sama dengan integral dari min tak hingga sampai tak hingga Ft dikali eksponen min J dikali omega dt. Nah, persamaan omega t dt. Persamaan Ft yang digunakan untuk mengubah gelombang superposisi Ft itu menjadi sebuah gelombang frekuensi. Ini adalah arti dari suatu persamaan tersebut. Nah, di sini saya memberikan salah satu gambar di mana kita lihat bahwa di sini ada 3 gelombang yang disuperposisikan, dijumlahkan. Ada 3 gelombang sinus yang berbeda. Di sini dijumlah, diposisikan, disuperposisikan, lalu ditransformasikan. Dari bentuknya seperti ini, setelah itu bisa ditransformasikan dan dibaca pada tabel yang sudah saya lingkari. Seperti itu. Ini adalah secara sederhana apa itu transformasi Fourier. Nah, transformasi Fourier itu biasanya terkenal dengan dua macam, di mana ada DFT atau Discrete Fourier Transform sama Fast Fourier Transform. Apa bedanya? Kalau Discrete Fourier Transform itu adalah suatu konsep matematis yang digunakan untuk menganalisis sinyal atau data yang bersifat discrete dalam domain frekuensi. Nah, DFT itu digunakan untuk mengubah representasi data dari domain waktu atau domain spesial menjadi domain frekuensi sehingga dapat mengidentifikasi komponen frekuensi yang terkandung dalam data tersebut. Nah, di sini biasanya di FT itu disimbolkan atau memuat persamaan HK sama dengan sigma N sama dengan 0 sampai N min 1 HN, di mana eksponen min J 2 Pi NK per N, di mana untuk K itu lebih dari sama dengan 0, kurang dari sama dengan N min 1. Nah, apa bedanya dengan fast Fourier transform atau FFT? Kita singgung bahwa fast Fourier transform itu adalah suatu algoritma efisien. Di sini ada kata efisien, berarti lebih, bisa dibilang lebih baik ya, lebih baik daripada DFT. Maksudnya lebih baik di sini adalah dalam waktunya, dalam hasilnya, dan dalam rugi komputasinya itu lebih baik FFT. Nah, yang digunakan untuk menghitung discrete Fourier transform dari suatu deret data discrete. FFT dirancang untuk mengurangi kompleksitas waktu penghitungan DFT dari panjang deret data. FFT mengimplementasikan perhitungan DFT dengan memecah deret data menjadi bagian-bagian yang lebih kecil dan menggunakan strategi rekursif untuk menghitung DFT secara efisien. Nah, di sini ada persamaan dari FFT, di mana ini adalah saling berhubungan, di mana F2K sama F2K plus 1. Nah, K itu dimulai dari 0. Misalnya kalau K-nya kita masukkan 0, berarti ini F-nya sama dengan 0, di sini F-nya sama dengan 1. Nah, ketika di sini saya masukkan K-nya sama dengan 1, F-nya sama dengan 2, di sini F-nya sama dengan 3. Kalau misalnya saya masukkan K-nya sama dengan 2, berarti ini F-nya sama dengan 4, di sini F-nya sama dengan 5, F4, F5, dan seterusnya ketika seperti itu. Nah, di sini juga ada yang memengaruhi, ada GN, di mana GN itu adalah Fn ditambah Fn plus N per 2, atau Hn itu sama dengan juga Fn min Fn plus N per 2 dikali W pangkat N. Seperti itu. Nah,
Kita masuk ke cara yang ketiga atau polinomial. Fungsi polinomial itu disebut juga adalah suatu fungsi matematika yang dinyatakan sebagai jumlah dari suku-suku berpangkat positif dari variabel dikalikan dengan koefisien tertentu. Persamaan polinomial itu digunakan untuk menggambarkan berbagai jenis kurva. Bentuk umum dari fungsi polinomial orde ke n itu bisa disebut dengan persamaan Px di mana an kali x pangkat n ditambah an min 1 x kali n min 1 sampai seterusnya di mana a1x ditambah a0. Nah, jenis-jenis dari persamaan polinomial itu biasanya dibagi menjadi banyak jenisnya. Nah, di sini saya menyinggung ada sekitar empat, di mana yang pertama adalah persamaan polinomial linear. Kalau linear biasanya garis lurus, di mana fx itu sama dengan ax plus b, lalu persamaan polinomial kuadrat itu disebut juga fx sama dengan ax kuadrat plus bx plus c. Nah, kalau polinomial kubik pangkat 3 ya, karena di sini kubik, fx sama dengan ax pangkat 3 plus bx kuadrat plus cx plus d. Kalau kuartik di sini berarti nanti ax pangkat 4, mohon maaf, dan berderajat tinggi nanti bisa menyesuaikan dari derajatnya, seperti itu. Nah, kita masuk ke cara interpolasi dan ekstrapolasi suatu kurva. Apa itu interpolasi dan ekstrapolasi? Interpolasi dan ekstrapolasi dalam proses menebak nilai data dengan memperhatikan data lain yang kita miliki. Interpolasi dan ekstrapolasi digunakan untuk memprediksi suatu nilai dalam suatu fungsi yang belum diketahui, di mana fungsi itu bersifat kontinu dalam suatu interval tertentu. Yang kedua poinnya adalah data seringkali memiliki sejumlah pola. Pola yang terbentuk dapat berupa polinomial atau mengelompok. Tiap pola akan memiliki metode pendekatan yang berbeda. Terdapat kemungkinan tak terbatas dari pola data tersebut. Lalu interpolasi polinomial itu bisa disebut juga dengan teknik interpolasi dengan mengasumsikan pola data yang kita miliki dengan mengikuti pola polinomial. Metode ini menggunakan pendekatan berdasarkan kecenderungan dari sederet data atau nilai-nilai yang disajikan dalam suatu tabel. Interpolasi terbagi menjadi 3, yaitu interpolasi linear, kuadratik, dan interpolasi berderajat tinggi. Nanti bisa menyesuaikan pangkatnya. Nah, di sini saya akan membahas juga terkait ekstrapolasi. Ekstrapolasi adalah perkiraan nilai-nilai titik data di luar range dari titik-titik data yang diketahui. Kalau tadi interpolasi adalah yang tidak diketahui, ekstrapolasi itu yang sudah diketahui dan selanjutnya itu eh, nilai-nilainya berapa seperti itu. Ekstrapolasi itu merupakan suatu metode untuk menentukan atau memperkirakan suatu nilai yang berada di luar interval. Jadi ketika ada suatu data di sebelah sini, dia akan memperkirakan di luarnya. Kalau interpolasi tadi adalah di dalamnya dan itu tidak diketahui datanya berapa. Nah, kalau misalnya ekstrapolasi ini rumusnya hampir sama dengan persamaan garis yang diketahui dua buah titik yang segaris. Bisa disebutkan atau bahwa persamaan ekstrapolasi itu Y min Y1 per Y2 min Y1 sama dengan X min X1 per X2 min X1. Nah, di sini tadi sudah saya singgung mengenai grafik interpolasi sama ekstrapolasi. Seperti itu. Selanjutnya, terkait regresi linear. Regresi linear itu adalah suatu metode statistik yang digunakan untuk memodelkan hubungan linear antar satu atau lebih variabel independen prediktor atau variabel dependent respon untuk mengukur pengaruh variabel penyebab terhadap variabel akibatnya, X terhadap Y. Dalam regresi linear sederhana, hubungan tersebut dinyatakan dalam bentuk persamaan garis lurus. Dalam linear berganda, persamaan tersebut dapat melibatkan beberapa prediktor model yang terbentuk untuk menghasilkan dua buah nilai, yaitu nilai konstanta, titik potong sumbu Y, dan nilai slope kurva. Nah, regresi linear sederhana itu bisa dihitung menggunakan persamaan Y sama dengan A plus BX, di mana Y itu merupakan variabel akibat dan X merupakan variabel penyebab. Nah,
A merupakan konstanta di sini dan B itu merupakan koefisien regresinya. Nah, A dan B itu bisa diperoleh dari persamaan ini, di mana A itu sama dengan sigma Y dikali sigma X kuadrat min sigma X dikali sigma XY per N, jumlah datanya, kali sigma X kuadrat min sigma X kuadrat. Ini X-nya dikuadratkan dulu, nah ini sigma X-nya baru dikuadratkan. Begitu pula yang B-nya. B-nya itu adalah B sama dengan N dikali sigma XY min sigma X dikali sigma Y di per N dikali sigma X-nya dikuadratkan dulu min sigma X kuadrat. Nah, di sini saya berikan contoh salah satu dari regresi linear suatu sinyal atau suatu kurva. Di sini misalnya ada beberapa titik-titik data dan ditarik suatu garis setelah melakukan perhitungan. Nah, garis ini adalah disebut sebagai line of regression atau regresi linear. Seperti itu. Nah, kesimpulannya bisa disimpulkan dari beberapa analitik yang sudah analisis sinyal yang sudah kita bahas. Analisis sinyal medis lebih sering menggunakan transformasi Fourier daripada Dirac-Taylor atau polinomial, dikarenakan sinyal medis biasanya bersifat periodik atau memiliki struktur frekuensi tertentu yang lebih mudah diungkapkan dalam domain frekuensi daripada domain waktu. Nah, di sini poin-poin positif dari transformasi Fourier yang kenapa yang bisa menunjang analisis sinyal itu harus menggunakan transformasi Fourier. Yang pertama adalah representasi dalam domain frekuensi. Jadi setelah tadi yang sudah saya singgung bahwa ketika suatu sinyal itu diubah dari domain waktu ke domain frekuensi akan mempermudah dalam pembacaan sinyal juga. Lalu pemrosesan noise, terutama dalam bidang medis, ketika melakukan pengukuran mesti terdapat beberapa noise yang ada di dalam suatu sinyal. Nah, untuk mempermudah dalam pembacaannya, itu bisa menggunakan transformasi Fourier untuk menghapus sinyal atau mengimplementasikan suatu sinyal tersebut. Lalu, identifikasi komponen periodik bisa mengetahui komponen periodik dalam suatu sinyal tersebut. Lalu, efisiensi perhitungan. Kalau misalnya menggunakan Dirac-Taylor dan juga polinomial, perhitungan akan dilakukan dalam membutuhkan waktu yang lama, sehingga memperlambat dalam diagnosis, pemantauan, dan lain sebagainya. Lalu dengan relevansi klinis. Tadi sudah saya singgung bahwa pada bidang medis itu diperlukan analisis yang akurat, analisis yang cepat, dan tepat. Nah, di sini sesuai dengan poin yang kelima yaitu relevansi klinis. Nah, penerapan Dirac-Taylor dan polinomial dalam aproksimasi fungsi kompleks di sekitar titik tertentu. Jadi, Taylor sama polinomial itu hanya ada di beberapa titik tertentu saja. Sedangkan transformasi Fourier itu lebih sesuai untuk memahami struktur frekuensi dan sinyal medis yang seringkali sangat tergantung pada karakteristik fungsi frekuensi tertentu. Ini itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.